Shalom semua, setelah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kolose 4 dan setelah mendengarkan pemaparan dari pelajaran 11 triwulan ketiga dari buku LLB kita, mari kita bersama-sama mendengar sedikit tambahan atas pemaparan dan juga penerapan dari pelajaran 11 ini. Untuk itu mari kita berkonsentrasi ke firman Tuhan yang ada di Kolose 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan." Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Rasul Paulus. Dengan membaca ayat ini dan konteksnya, yaitu di Kolose 4, bahkan di surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat dan kepada anak-anak rohaninya, untuk konteks kali ini kita melihat, baik itu secara tersurat maupun tersirat, bahwa ada dua pihak yang sedang dibicarakan. Pertama adalah pihak yang memuridkan. Karena dalam konteks ini kita berbicara mengenai pendelegasian tugas, maka pihak yang memuridkan di sini adalah pihak yang memberi delegasi. Yang dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Sebelum kita melanjutkan, kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan Yesuslah pemurid yang utama. Tuhan Yesuslah yang memberikan pemuridan yang utama. Termasuk Tuhan Yesus memuridkan Rasul Paulus. Dengan demikian, pemberi delegasi yang terutama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan delegasinya kepada Rasul Paulus. Kemudian kita melihat ada pihak yang dimuridkan. Di dalam konteks ini, pihak yang dimuridkan adalah pihak yang menerima delegasi. Dalam hal ini adalah Tikhikus. Sekarang mari kita lihat hal-hal apa sajakah yang ditunjukkan melalui firman Tuhan ini kepada pihak pemberi delegasi dan kepada pihak penerima delegasi. Kepada pemberi delegasi, firman Tuhan menyatakan bahwa si pemberi delegasi ini harus mengasihi. Kedua, harus melayani. Dari surat-surat Rasul Paulus yang lain, terutama melayani ini adalah melayani pemberitaan Injil. Bagi pihak penerima delegasi, firman Tuhan di sini menyatakan agar si penerima delegasi setia. Setia dalam melayani, setia dalam memberitakan Injil. Karena kita mengetahui bahwa pemberi delegasi yang terutama adalah Tuhan Yesus, dan salah satu penerima delegasi dari Tuhan Yesus adalah Rasul Paulus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa baik pemberi delegasi maupun penerima delegasi harus mengikuti petunjuk dari firman Tuhan ini, yaitu kedua-duanya harus mengasihi, kedua-duanya harus melayani dalam memberitakan Injil, kedua-duanya harus setia melayani, setia memberitakan Injil. Dengan kata lain, baik pemberi delegasi maupun penerima delegasi harus saling mengasihi, harus saling melayani, harus saling setia satu sama lain. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, "Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu." Kata "ia" di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Tikhikus. Kata "mu" dan "kamu" di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah jemaat-jemaat Tuhan di Kolose. Di ayat ini firman Tuhan menunjukkan pemberi delegasi menyuruh
penerima delegasi. Untuk seseorang menyuruh, maka orang termaksud harus mempercayai orang yang dia suruh. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, bahwa bagi seorang yang memuridkan, yang memberi delegasi, haruslah orang ini mempercayai orang yang dimuridkannya, orang yang menerima delegasi. Di ayat ini juga firman Tuhan menunjukkan bagi si orang yang dimuridkan atau penerima delegasi untuk pertama memberi tahu. Ini termasuk memberi kesaksian dan menghibur. Kita akan lihat lebih lanjut di slide berikut. Setelah mempelajari Alkitab atau firman Tuhan dalam berbagai bahasa dengan versi-versinya yang berbeda, berikut adalah 2 versi untuk ayat ini yang saya mau kita bersama-sama melihatnya. Pertama, saya ingin kita semua untuk melihat ayat ini yang ditulis di dalam versi New King James. Tertulis di situ, I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances and comfort your hearts. Versi ini juga ada di King James, juga ada di Aramaic Bible, juga ada di beberapa lagi versi yang lain. Kata I di sini mengacu kepada Paulus. Kata him dan he mengacu ke Tychicus. Kata you dan your mengacu kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kemudian saya ingin kita semua untuk melihat versi berikut. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Versi ini adalah dari terjemahan baru. Versi yang sama ada di English Standard Version, ada di Net Bible Version, dan beberapa versi lainnya. Sekarang mari kita perhatikan yang berwarna merah. Di versi yang pertama adalah he may know your circumstances. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya adalah dia supaya tahu mengenai keadaan kamu. Yang dimaksud di sini adalah Tychicus supaya tahu keadaan jemaat-jemaat di Kolose. Warna merah di versi yang kedua adalah kamu tahu akan hal ihwal kami. Kata kamu di sini mengacu kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kata kami mengacu kepada Rasul Paulus dan orang-orangnya Rasul Paulus yang berada di mana Rasul Paulus berada pada saat itu. Pada saat Rasul Paulus berbicara mengenai he atau Tychicus, Rasul Paulus sedang berada di penjara di Kaisarea. Dan tujuan Paulus di dalam mengirim Tychicus ke Kolose adalah agar Tychicus kembali lagi menemui Rasul Paulus di tempat di mana Rasul Paulus ini dipenjarakan. Jadi di versi ini Rasul Paulus mengutus Tychicus untuk pergi ke jemaat-jemaat di Kolose supaya Tychicus bisa melihat sendiri keadaan jemaat-jemaat Tuhan di Kolose. Termasuk apakah jemaat-jemaat itu tetap setia melakukan Injil, melakukan firman Tuhan, melakukan upacara-upacara gereja seperti pembaptisan, perjamuan kudus, termasuk bagaimana sikap jemaat-jemaat itu di dalam menghadapi guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu pada saat mereka mengalami persekusi. Yang kemudian setelah Tychicus mengetahui keadaan jemaat-jemaat di Kolose itu, lalu Tychicus kembali lagi ke Rasul Paulus untuk menceritakan keadaan jemaat-jemaat itu kepada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menerima penghiburan
Inilah yang disampaikan di versi yang pertama ini, yang di dalam bahasa Inggris ini. Di versi yang kedua, Rasul Paulus mengutus Tikhikus untuk pergi ke Kolose, mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan di situ dengan tujuan supaya Tikhikus memberitahukan keadaan Paulus, termasuk kesehatan Paulus, termasuk perlakuan yang diterima oleh Paulus pada saat dia berada di dalam penjara, termasuk pelayanan-pelayanan Paulus selama Paulus berada di dalam penjara. Semua itu untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat di Kolose, sehingga jemaat-jemaat di Kolose mengetahui keadaan Paulus dari Tikhikus boleh mendapat penghiburan, karena mereka tahu dari Tikhikus yang melihat sendiri apa yang terjadi. Bagaimana Rasul Paulus dalam keadaan baik secara fisik maupun secara rohani. Paulus tetap melakukan pelayanan-pelayanannya untuk Tuhan, yaitu menyampaikan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Dengan begitu jemaat-jemaat di Kolose akan memperoleh penghiburan. Di sini kita tidak bermaksud mencari tahu versi mana yang aslinya, karena ada banyak perdebatan mengenai hal ini. Yang penting untuk kita adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai bagaimana seorang membawakan dirinya sebagai seorang yang memuridkan, sebagai seorang yang memberi delegasi, sebagai orang yang dimuridkan, sebagai orang yang menerima delegasi. Yang bisa kita simpulkan sebagai berikut, karena Tuhan Yesus adalah pemurid utama, pemberi delegasi utama, maka kita tahu bahwa sebagai pemberi delegasi dan penerima delegasi, satu sama lain harus saling mengasihi, saling melayani, saling setia seperti yang disampaikan di ayat yang ke-7 tadi, dan juga saling mempercayai, saling memberikan kesaksian, dan saling menghibur. Sedikit menambah di bagian penerapan, dari kedua ayat tadi kita melihat bahwa firman Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi. Sebagai seorang yang memuridkan dan dimuridkan, sebagai seseorang yang memberikan delegasi dan menerima delegasi, untuk saling mengasihi, melayani, setia, menyuruh atau mempercayai, memberi kesaksian, menghibur. Dan semua ini hanya bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dengan cara meminta urapan dari Roh Kudus, mengerti akan firman Tuhan. Di dalam hal ini adalah termasuk membaca firman Tuhan dengan konsisten dan mengerti firman Tuhan itu, dan kemudian taat melakukan firman Tuhan. Melalui itu Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk melakukan apa yang dimaui oleh firman Tuhan di dalam kita memuridkan, di dalam kita memberikan delegasi, di dalam kita dimuridkan, di dalam kita menerima delegasi. Mari kita lakukan itu. Minta urapan Roh Kudus, mengerti akan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Amin.